Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Automapedia. Nah, kali ini yang ingin kita bahas atau saya bahas adalah bagaimana cara mengatur ya guys, mengatur AC, pemakaian AC yang benar, teman-teman. Nah, pengaturan AC ini sangat penting, teman-teman. Baik kalau misalnya kita lagi perjalanan, apalagi perjalanan jauh. Biar apa? Biar pertama itu penumpang belakang nggak kedinginan guys, terutama yang double blower ya. Double blower itu kan yang biasanya kedinginan AC-nya nih, coolnya nih ngikutin dari sini guys. Jadi yang double blower belakang itu ngikutin dari sini apa namanya, coolernya, biasanya begitu untuk di beberapa mobil ya. Nah, dilanjut ya teman-teman. Jadi kalau kalau mengatur AC ini yang pertama-tama adalah apa, kita harus tahu dulu basic ininya, logo ini teman-teman, fungsi dari ini nih apa aja. Nah, ini kan medianya expander ya teman-teman ya. Ini udah climate control. Nah, mungkin di setiap mobil berbeda-beda, jadi ya ya di ini aja sama aja sih teman-teman. Kalau misalnya kayak yang pasti itu AC ini ada yang ini teman-teman, ada kipas. Ini namanya switch fan AC. Nah, ini thermostat namanya teman-teman. Oke, dilanjut ya. Nah, ini ya saya jelasin pertama dari basic logonya dulu teman-teman. Kalau ini ada, ini kan logonya orang dengan posisi panah ngadep ke dada ya. Nah, itu artinya anginnya menghadap, anginnya ya teman-teman, mengarah ke arah kepala kita atau dada kita teman-teman. Nah, gitu. Kalau ini itu angin AC, maaf bukan angin ya teman-teman, AC nya itu mengarah ke kaki serta ke dada kita teman-teman. Nah, gitu. Sip, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau kita geser ke sini teman-teman, ini kan arah panahnya ngarah ke kaki. Nah, berarti arah AC-nya itu hanya ke kaki teman-teman. Nah, dilanjut. Nah, ini apa teman-teman? Ini adalah defogger ya, defogger depan. Yang ini kan ada ini ada teman-teman, ini biasanya defogger depan, dan ini adalah defogger belakang. Ini biasanya dipakai ketika hujan atau sedang kabut teman-teman. Di depan itu ada yang ini teman-teman tuh, di situ tuh. Nah, itu nih videonya ini, itu contohnya ya. Dan yang ini ada defogger belakang. Defogger belakang adalah ini ya teman-teman ya, fitur buat menghilangkan kabut di area kaca belakang teman-teman. Nah, intinya gitu. Untuk lebih lengkapnya fitur ini nanti bakal kita jelasin di konten lain ya teman-teman. Nah, pada awalan kita mengendarai mobil biasanya posisinya kan begini ya teman-teman. Nah, ini tadi saya bilang apa, ini adalah switch fan AC teman-teman, sedangkan ini adalah termostat. Nah, yang wajib untuk kita nyalakan untuk AC biar menyala, ini hanya switch fan blowernya aja teman-teman. Dan ini adalah alternatif ya, termostat ini adalah alternatif untuk mendinginkan suhu teman-teman, mendinginkan suhu yang diinginkan tepatnya. Nah, untuk menyalakan hanya cukup ini sebenarnya, maka AC udah nyala. Ini udah nyala teman-teman. Tapi untuk lebih dingin bisa kita pakai termostatnya begini. Ini kan biasa ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mendinginkan. Nah, apakah hanya itu aja tutorialnya? Enggak teman-teman, itu tadi kan saya bilang ini hanya basicnya ya kan. Nah, bagaimana cara mengatur ideal ya, aturan ideal yang biasa orang-orang pakai, terutama orang-orang bengkel teman-teman, yang mereka itu kan tahu ya, tahu mekanik ya. Nah, ini teman-teman, jadi yang patut kita atur tuh hanya ininya aja, fan ya, switch fan ya, itu jangan lebih dari 5 jangan teman-teman. Itu bisa memperpendek umur kompresor AC kalian. Jadi 3 aja lah. Ini maksimal ya. Tuh. Maksimal. Nih coba kita dengerin teman-teman. Kalau misalnya di volume. Dengar suaranya? Apa nggak rusak teman-teman kalau begitu terus? Ya kan? Nah, kita ini jadi segini ya, ini paling maksimal teman-teman. Di dua ini adalah kecepatan blower paling maksimal yang disarankan ya. Nah, dilanjut, berapa aturan termostat yang ideal teman-teman? Ini relatif, seperlunya kita aja teman-teman. Kalau misalnya lagi dingin, kita bisa
Nah, kita bisa atur ke suhu segini aja. Ini kalau lagi paling dingin ya teman-teman ya, jangan full lah. Teman bisa full juga, kalau ini full juga bisa teman-teman, cuman efeknya penumpang belakang itu menjadi kedinginan teman-teman. Jadi yang paling ideal adalah segini aja gitu. Ini paling ideal teman-teman. Ini paling ideal lah kalau di kondisi panas ya. Ini paling ideal. Sementara kalau lagi di kondisi dingin, sedangkan kita mau menyalakan AC, ini segini aja. Ya intinya yang paling ideal seginilah teman-teman nih. Ini paling ideal. Maaf, segini ya teman-teman ya. 3 inian lah, sisain 3 aja. Jadi ini paling ideal teman-teman. Ini dingin buat untuk di kondisi panas, serta tidak terlalu menggigil untuk di posisi cuaca lagi dingin teman-teman. Ya sip, jadi gitu aja teman-teman cara menyeting AC yang ideal ya. Nah, kan kalau di sini bilang saya ideal. Jadi mungkin pendapat orang berbeda-beda teman-teman. Ada yang cuman satu kayak gini, itu nggak apa-apa. Itu namanya apa, perbedaan pendapat ya. Kalau saya idealnya segitu, itu karena kondisi panas kan ya teman-teman gitu misalnya, atau apalah relatif. Maka dari itu ya mungkin inilah fungsinya kita itu ngasih tutorial ya teman-teman. Jadi biar kita tuh tahu bahwa yang ideal itu ya intinya ini boleh dan segini juga boleh teman-teman. Yang nggak boleh segimana, yang nggak boleh begini. Nah itu nggak boleh teman-teman. Ini bisa merusak umur kompresor AC kalian. Nah intinya gitu aja sih. Yaudah gitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton. Silahkan subscribe jika dirasa konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum.